Suara-suara aneh yang berasal dari tangki air menarik perhatiannya. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menghantam kaca dengan keras. Sebelum ia sempat melihat dengan jelas apa yang ada di dalam, ia sudah dikeluarkan dari laboratorium. Eliza dan sahabatnya Zelda sama-sama bekerja sebagai petugas kebersihan di tempat itu. Tugas mereka hanya satu, bersih-bersih lalu pulang. Namun, hari itu berbeda. Dari dalam laboratorium, terdengar jeritan kesakitan yang memilukan. Di saat yang sama, keduanya melihat kepala petugas laboratorium keluar, lalu jatuh berlutut bersimbah cairan merah dari tubuhnya. Zelda ketakutan. Ia menggenggam tangan Eliza dan segera membawanya pergi dari sana. Namun karena mereka adalah petugas kebersihan, tak lama kemudian mereka dipanggil kembali untuk membersihkan kekacauan tersebut. Melihat lantai yang dipenuhi darah, Zelda meminta Eliza untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Ia tidak ingin berada di tempat ini lebih lama. Begitu Eliza menyiram lantai dengan ember air, bersamaan dengan itu juga keluar dua jari yang terpotong. Tanpa sedikit pun rasa panik, Eliza dengan tenang memungutnya. Zelda sangat ketakutan dan langsung berlari pergi untuk memanggil bantuan. Di saat yang sama, Eliza melihat sesuatu di dalam tangki. Sesuatu yang belum pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Dari perut makhluk itu, darah terus merembes. Dan jelas terlihat bahwa makhluk malang tersebut telah mengalami banyak penderitaan di tempat itu. Keesokan harinya, karena tak mampu menahan rasa penasaran, Eliza diam-diam kembali masuk ke laboratorium. Ia mengetuk perlahan sebuah telur rebus dengan jarinya. Dan pada saat itu juga, air di dalam tangki mulai beriak. Makhluk itu seakan memahami niatnya. Ia berenang perlahan mendekat dan berhenti tepat di hadapannya. Ketika makhluk itu tiba-tiba menjadi waspada, Eliza tetap tidak bergerak sedikit pun. Dengan tenang, ia meletakkan telur itu dan mulai menjelaskan melalui bahasa isyarat apa benda tersebut. Makhluk itu hanya memahami sebagian, tetapi ia menerima hadiah itu dan kembali menyelam ke dalam air. Sejak pertemuan pertama itu, sebuah kepercayaan yang aneh mulai terjalin di antara mereka. Hal yang mengejutkan adalah, hanya setelah satu kali pertemuan, makhluk itu sudah belajar menyebut kata telur melalui isyarat. Setelah itu, Eliza mulai membawa telur untuknya setiap hari. Ia juga memutarkan musik untuk makhluk tersebut. Makhluk itu diam-diam menerima hadiah yang diberikan Eliza, lalu kembali menyelam ke dalam air. Namun setiap kali Eliza bercanda dengan mematikan musik, makhluk itu akan muncul ke permukaan dan mengeluarkan suara-suara, seolah berkata, "Nyalakan kembali musiknya."